Baiklah, apakah sudah terlihat, teman-teman? Silakan. Udah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya, dari diskusi kami yang berjudul Analisis Efisiensi Faktor Produksi Karet di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang beranggotakan Aim Miftahul Jannah, saya sendiri Muhammad Febriansyah Ibrahim, dan yang terakhir ada Adi Saripudin dengan judul Jurnal Dinamika Pertanian volume 333 nomor 2 tahun 2017, yaitu penulisnya Herianto dan Darus. Baiklah, di mana pembahasannya ini ada 7. Yang pertama itu alasan mereview jurnalnya, yang kedua itu latar belakang, 3 tujuan, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil atau isinya, yang keenam itu ada kelebihan penelitian dan kekurangan penelitiannya. Yang dimana yang pertama itu adalah alasan mereviewnya, yaitu pertama tertarik pada jurnal ini karena ingin mengetahui informasi tentang analisis efisiensi faktor produksi karet di Kabupaten Kampar. Karena menurut kami informasi ini berguna untuk mengetahui apa saja faktor yang efisiensi di daerah tersebut. Untuk latar belakangnya itu, sektor pertanian di Indonesia dibagi menjadi 5 subsektor, yaitu subsektor pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, yang dimana sektor pertanian terus dituntut berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan produk domestik bruto, perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, dan lain-lainnya. Nilai produk domestik bruto dari hasil pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan atas dasar harga konstan 2000 adalah sebesar 304.777,1 miliar rupiah pada tahun 2010 dan 339.890,2 miliar pada tahun 2013, atau mengalami peningkatan sebesar 10,3%. Sedangkan peran sektor pertanian terhadap PDB-nya di Indonesia itu tahun 2013 turun dari 13,17% menjadi 12,9%. Sehingga kontribusi per sektor pertanian terhadap total nilai PDRB Provinsi Riau ADHK-DM tahun 2010 memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun tersebut, kontribusi sektor pertanian terhadap total nilai provinsi itu rendah karena terdapat rendahnya produktivitas karet rakyat berdasarkan dari data Dinas Perkebunan. Sehingga disebabkan oleh faktor-faktor. Yang pertama itu mayoritas petani belum menggunakan bahan tanam klon karet unggul, okulasi, dan belum menerapkan standar budidaya, serta pemeliharaan kebun karet dan juga teknologi pasca panen yang direkomendasi. Yang kedua itu terdapat areal kebun karet tua yang cukup luas yang perlu segera diremajakan. Sehingga didapatkan untuk tujuan penelitiannya itu yang pertama itu untuk menganalisis efisiensi produksi karet di Kabupaten Kampar. Secara spesifiknya itu bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi produksi karet, menganalisis efisiensi teknis, efisiensi alokatif, efisiensi ekonomi karet, dan merumuskan implikasi kebijakan optimalisasi produksi karet di Kabupaten Kampar. Sehingga metode penelitian itu, metode pengambilan sampelnya itu adalah multi-stake purposive sampling dengan kriteria memiliki luas lahan 1-3 hektar dengan umur tanaman karet 13-25 tahun. Sampel diambil pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kampar Kiri, Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, dan Kecamatan 13 Kutu Kampar. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Saudari Miftah. Pada Saudari Miftah dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan. Selanjutnya ialah metode penelitian dari jurnal ini, di mana jurnal ini itu menggunakan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria memiliki luas lahannya 1-3 hektar dengan umur tanaman yang diambil 13-25 tahun. Nah, sampel yang diambil itu pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, dan Kecamatan 13 Koto Kampar, di mana dari masing-masing kecamatan ini itu diambil 20 petani tiap kecamatannya, sehingga dari 3 kecamatan itu didapatlah total petani sampelnya sebanyak 60 petani karet. Adapun metode analisis data dan penelitian ini menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, di mana fungsi Cobb-Douglas itu adalah salah satu fungsi secara matematis. Fungsi Cobb-Douglas dapat ditulis 2B2 dikali X3B3, di mana yaitu sama dengan jumlah produksi karet dalam satuan kilogram per hektar per tahun. X1-nya itu adalah jumlah tanaman, X2 itu adalah
umur tanaman, X3 ialah penggunaan pupuk, X4 ialah jumlah tenaga kerja, dan X5 adalah investasi. Nah, persamaan tersebut akan digunakan transformasi logaritma natural atau LEARN, di mana parameternya ditentukan sebagai berikut. Ditambah B2 ln X2, ditambah B3 ln X3, ditambah B4 dan X4, ditambah B5 ln X5, ditambah U, di mana U itu adalah kesalahan pengganggu, E-nya itu logaritma natural, yang di mana nilainya itu 2,718. Next, Kak. Selanjutnya. Bentar, Mbak. Lagi laptopnya nge-lag. Oh iya, iya. Bisa gantian nggak, Mbak? Nge-lag laptopnya. Apakah sudah tampil, Kak? Belum. Kalau ini, Bu? Belum. Buka. Kalau ini, Bu? Enggak muncul. Sharing, Pak. Coba siapa kelompoknya? Coba ya Miftah yang baca, yang nampilin siapa gitu. Enggak muncul ini. Coba saya share screen lagi, Mbak. Ya, yang ini aja yang dipindahin, terus Miftah yang baca. Nggak muncul ini. Nah, ini baru muncul. Nggak muncul di Miftah. Berarti laptop Miftah nggak ini. Ini saya muncul ini. Ya. Oh ya, Pak. Kita lihat di laptop Mita, ya Bu. Baiklah, adapun hasil penelitian keragaman umum model didapatkan bahwa variabelnya di sini aja jumlah pupuk dan investasi. Untuk jumlah tanaman sebesar 0,88329, di mana dapat diinterpretasikan bahwa setiap ya Bu. Ya udah bisa, bagus. Jadi setiap petani menambahkan jumlah tanaman sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,8. Jumlah tanamannya terjadi pengurangan, maka produksinya itu berkurang sebesar 0,88329. Nah, untuk umur tanah, ketika petani menambahkan, ketika terjadi penambahan umur tanaman, itu akan terjadi penurunan produksi sebesar 0,1178. Nah, begitu juga terhadap jumlah tenaga kerja. Terus kemudian apabila petani menambah jumlah pupuk sebesar 1% akan menambahkan produksi sebesar 0,00221. Dan untuk investasi, apabila menambahkan investasi maka akan terjadi kenaikan produksi sebesar 0,23692. Adapun standar error di sini dapat kita lihat bahwa terjadi
kurang dari 1, artinya standar errornya itu rendah. Kemudian untuk T-nya ini lebih berpengaruh signifikan, di mana dia itu kurang dari 0,05. Hasil pendugaan modal faktor produksi karet dalam penelitian. Kenapa nih rusak laptop kamu ya? Nah. Iya, Bu, agak error laptopnya, Bu. Kemudian hasil pendugaan modal faktor produksi karet dalam penelitian ini juga sangat baik, di mana dapat terlihat bahwa determinasi atau R2-nya itu 0,9470, di mana menunjukkan bahwa 94-70% pengubahnya itu dapat dijelaskan oleh pengubah jumlah tanaman, jumlah tenaga kerja, penggunaan pupuk, umur tanaman, dan modal kerja. Nah, sedangkan sisanya itu sebesar 5,30% dipengaruhi oleh pengubah lain yang tidak termasuk dalam model, di mana variasi ini secara signifikansinya itu 1% yang dilihat dari F hitung sebesar 312,69 dan probabilitasnya itu kurang dari 0,0001. Hasil uji normalitas dengan menggunakan statistik Shapiro-Wilk memperlihatkan bahwa hasil perhitungan statistik Shapiro-Wilk untuk produksi karet sebesar 0,88, nilai tersebut signifikansi pada taraf nyata 1%, di mana uji multikolonialitas dilihat dari FIF-nya untuk semua pengubah independen, jumlah tanaman, umur tanaman, jumlah tenaga kerja, penggunaan pupuk, dan investasi mempunyai nilai kurang dari 10. Artinya tidak terjadi bermasalah mengenai multikolonialitasnya. Nah, hasil pengujian heterodoktisitas menunjukkan statistik Berspagan sebesar 7,7, nilai tersebut berbeda nyata dengan 0 pada taraf nyata 5%, di mana nilai DW pada model yang dibangun yaitu sebesar 2,064 dengan sampel 60 dan K sama dengan 6, dari tabel distribusi DW dengan taraf nyata 1% diperoleh nilai DL sebesar 1,808 dan DU sebesar 2,192. Di mana hal ini mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal, tidak terjadi multikolonialitas, tidak terjadi heterodoktisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. Baiklah, mungkin selanjutnya dapat diteruskan oleh rekan saya, Pak Adi. Baik, saya akan melanjutkan pada hasil penelitian tentang efisiensi produksi. Hasil analisis efisiensi teknis dari tabel yang menunjukkan adalah bahwasanya besaran nilai efisiensi teknis jumlah tanaman dan tenaga kerja masing-masing sebesar minus 21,92 dan minus 8,03. Nilai-nilai tersebut kurang dari 0 atau kecil dari 0, artinya penggunaan faktor jumlah tanaman, tenaga kerja, dan pupuk tidak efisien secara teknis. Dengan demikian, perlu dilakukan penambahan penggunaan faktor jumlah tanaman, tenaga kerja, dan pupuk, sedangkan nilai efisiensi teknis untuk faktor umur tanaman adalah 150,78. Nilai tersebut besar dari 0, artinya faktor umur tanaman belum efisien secara teknis. Dengan demikian, perlu dilakukan peremajaan pada tanaman tua atau rusak. Sementara itu, nilai efisiensi teknis penggunaan pupuk dan investasi sama dengan 0. Artinya, penggunaan pupuk dan investasi sudah efisien secara teknis. Sedangkan nilai efisiensi alokatif untuk faktor jumlah tanaman, tenaga kerja, dan penggunaan pupuk masing-masing adalah minus 0,6, minus 3,15, kemudian minus 0,31. Nilai-nilai tersebut kurang dari 1. Artinya bahwa faktor jumlah tanaman, jumlah tenaga kerja, dan penggunaan pupuk tidak efisien secara teknis alokatif. Dengan demikian perlu dilakukan pengurangan penggunaan faktor produksi. Kemudian yang terakhir, hasil produksi efisiensi ekonomi memperlihatkan bahwa faktor jumlah tanaman dan tenaga kerja masing-masing sebesar 66,98 dan 25,27.
Nilai tersebut besar dari 0. Artinya penggunaan faktor jumlah tanaman dan jumlah tenaga kerja belum efisien secara ekonomi. Untuk itu perlu dilakukan penambahan penggunaan faktor jumlah tanaman dan jumlah tenaga kerja. Sedangkan hasil nilai efisiensi ekonomi untuk faktor penggunaan pupuk sebesar 0,04. Nilai tersebut sama dengan 0. Artinya penggunaan pupuk sudah efisien secara ekonomis. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangan terletak pada penulis menuliskan rendahnya produktivitas mayoritas petani dalam menggunakan bibit unggul, belum standar teknis budidaya, pemeliharaan dan pasca panen di area kebun tua. Tetapi pada jurnal tidak disebutkan berapa umur tanaman yang diteliti, sehingga tidak mendasari analisis yang menyebutkan umur tanaman berpengaruh nyata terhadap produksi. Dan sudah waktunya untuk peremajaan, dan juga penulis merekomendasikan untuk menambah tenaga kerja khusus panen. Dan pada tujuan ketiga, karena analisis tersebut penulis menuliskan pengaruhnya positif 0,14117. Ini tentu berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya pada koefisien jumlah tanaman positif sebesar 0,0883 atau sekitar 29%, yang menjelaskan untuk menambah jumlah tanaman. Padahal pada bagian kesimpulan, rata-rata petani memiliki jumlah tanaman di bawah jumlah standar, dan juga bukankah untuk menyadap karet perlu jeda waktu menyadap dua hari sekali untuk menyadap karet. Sedangkan untuk kelebihan, jurnal ini sudah cukup menjelaskan apa saja faktor yang efisien di daerah tersebut, dan juga sudah menjelaskan isi dari pembahasan yang sudah cukup lengkap. Demikian pembahasan kami melalui presentasi ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Livi. Terima kasih. Oke, silakan. Ini kelompok berapa ya? 2 ya? Ini kelompok berapa yang? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Kelompok 1 yang bahas ya. Yang presentasi kelompok 1, Bu. Yang ada cuma kelompok 3 nih, Bu. Kelompok 2-nya nggak ada yang masuk, Bu. Jadi bukan, maksudnya kan tadinya kelompok yang paparan kelompok berapa nih? 3 kan? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 1 yang pemaparan. Seharusnya yang ini kan kelompok 2, Bu. Cuma kelompok 2-nya nggak ada yang masuk. Nggak tahu, Bu. Di telepon nggak ngangkat Mbak Nyanyu. Kalau Mbak Ega kan masih sakit dari operasi kemarin, Bu. Gimana ya? Harusnya kelompok 1 hadir semua tadi? Hadir semua, Bu, kelompok 1, Bu. Mana ini? Silakan aja siapa yang mau bahas. Yang bertanya, Bu. Oke. Saya dari kelompok 3. Kan sudah sepakat. Bentar dulu. Kita ini kan sebenarnya sudah sepakat ya. Ini kan kuliah gitu ya. Paling tidak ada perwakilan, mereka sudah tahu. Harusnya kan kalian kan satu kelas tuh harusnya kan saling komunikasi lah. Siapa sih kita yang mau paparan? Karena kan kita sudah sepakat di awal kalau kelompok 1 yang paparan, kelompok 2 bahas, kelompok 2 paparan, kelompok 3 bahas. Jadi ketika tidak ada yang membahas, kelompok mana yang siap? Kan kalau gini kan artinya kalian antar kalian saja tidak komunikatif gitu, nah. Satu kelas. Jadi sistemnya jadinya rusak gitu. Artinya kita kan punya sistem sepakat di awal siapa yang paparan, ini yang mau bahas. Nanti kita buat sesi pertanyaan atau diskusi lah. Kalau ini gimana cerita? Saya sudah bilang, bagian paparan ini sekaligus adalah penilaian dari saya. Penilaian itu adalah dari paper, kemudian diskusi, dan pembahasan. Ada 3 komponen yang saya nilai. Kalau ini bagaimana coba kelompok 2 dari hasil pembahasannya kan 0. Oke, kalau yang satunya sakit, nggak masalah, kita nggak bisa paksa kalau sakit. Tapi kalau yang lainnya, gimana ini? Berarti kelompok 2 untuk nilai pembahasannya 0 ya, saya kasih ya. Karena dia nggak ada komponen membahas. Kita kan paparan, tanya jawab,
aktivitas kelas diskusi, kemudian jadi pembahas atau penelaahan. Nah, berarti 3 komponennya ini kelompok 2 nggak ada hasilnya, 0 ya. Itu kata saya tadi, harusnya satu angkatan, satu kelas itu komunikasi. Kalau ini kan berarti kalian nggak ada komunikasi. Masing-masing berdirinya. Ya, silahkan aja sekarang bilang sama kelompok 2 siapa aja namanya. Jadi untuk pembahas nilainya 0. Dari saya ya, karena ada 3 dosen. Nanti kan habis ini ada boleh lah. Oke, silakan. Yang mau nanya. Baik, Bu. Ini tadi kan disebutkan dalam jurnal saudara bahwa ada 4 perubahan yang berpengaruh nyata dan yang satu itu tidak berpengaruh nyata, yaitu pupuk. Nah, dalam pembahasan itu biasanya kita kan kalau jurnal-jurnal pupuk itu malah yang berpengaruh nyata. Adakah di sini penyebab kenapa malah pupuk yang tidak berpengaruh nyata? Mungkin itu saja. Terima kasih. Tandanya kan positif tapi. Positif nggak? Tampilkan kelompok. Ini. 1. Positif. Tandanya positif nggak pupuk? Pupuk positif. Bentar saya buka lagi PPT-nya, Bu ya. Untuk pupuk positif, Bu. Nah, walaupun dia tidak signifikan, dia taraf alfanya berapa ditetapkan? Dikasih tahu ya alfanya berapa? Nggak dikasih tahu ya alfanya. Ini T-nya. Pupuk mana? Kayaknya 0,05, Bu. Tidak yakin antara 0,01 sama 0,05 soalnya nggak disebutin. Ini signifikan loh sebenarnya ini nih. 0,43 ini. Ini kan pupuk kan? Iya, Bu. Ini pupuk. Iya, berarti dia nggak batas toleransi signifikansi untuk suatu analisis itu boleh alfanya 0,05 sampai 30 pun masih bisa. Ini bisa masuk deh sebetulnya. Cuman kita nggak dilihatnya ya berapa ininya alfa ininya. Ini kelemahan dia juga ya. Sebenarnya signifikan loh ini. Justru yang tidak signifikan ini loh. Jumlah tanaman, tapi dia positif. Oke, silakan. Ini izin sekalian bertanya, Bu, biar sekalian dijawab nanti. Iya, oke. Ya, Bu, 3/3 ya. Sesi pertama 3 penanya. Jadi sekalian dijawab. Silakan. Silakan. Tak muncul suaranya. Izin bertanya, Bu, ya? Ya, boleh. Silakan. Baik, saya coba mau bertanya ini terhadap peningkatan produksi karet rakyat di Kabupaten Kampar. Yang ingin saya tanyakan, kalau melihat dari sini hasil penelitian keragaman modal, ternyata jumlah tanaman itu sangat berpengaruh nyata ya kalau hasilnya terhadap produksi karet. Di sini apakah dijelaskan karena biasanya produksi karet rakyat, terutama karet rakyat, rata-rata biasanya mereka ini penanamannya itu jarak tanamnya biasanya rapat, tidak seperti misalnya dengan perusahaan-perusahaan karet umumnya ataupun penanaman karet yang sudah sesuai dengan standar budidaya. Adakah di sini dijelaskan itu berapa standar populasi yang telah ditanam per hektar untuk tanaman karet rakyat di Kabupaten, malah tidak efektif untuk peningkatan produksinya karena ada standar maksimal untuk per hektar untuk tanaman karetnya. Mungkin itu bisa dijelaskan oleh kelompok 1. Terima kasih. Satu lagi penanya. Izin bertanya, Bu. Oke. Saya tertarik dengan variabel investasi. Apakah di dalam artikel ini dibahas investasi dalam budidaya karet di Kampar ini meliputi apa saja gitu? Dijelaskan nggak dia secara spesifik? Terima kasih. Oke. Silakan, sudah ada 3 penanya.
Nomor 1. Baik, mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Dian. Tadi pertanyaan apakah ada jarak tanam untuk karet di Kabupaten Kampar ini. Nah, untuk di jurnalnya tidak disebutin ya mengenai jarak tanam per hektarnya berapa. Tapi di sini dijelaskan bahwa di Kabupaten Kampar ini mayoritas petaninya itu belum menggunakan bahan tanam atau klon karet unggul atau akulasi dalam menerapkan standar budidaya serta pemeliharaan kebun karet dan juga teknologi pasca panen yang direkomendasikan. Kemudian dalam Kabupaten Kampar ini tuh areal kebunnya itu tuh mengenai umurnya tuh cukup luas yang perlu di mana rata-rata karetnya itu tuh sudah berumur tua, yaitu sesuai dari sampelnya tadi berumur lebih dari 10 tahun. Nah, maka dari itu harus dilakukan peremajaan terhadap karet-karet tersebut. Nah, untuk jarak-jarak dari karet di Kabupaten Kampar ini tuh nggak dijelasin Pak di jurnal. Mungkin itu Pak. Gimana? Ada yang mau ditanggapi? Ada yang mau ditanggapi? Siapa tadi yang nanya, Pak? Ini. Pak, siapa? Silakan, Saudara Dian, pertanyaan tadi apa? Lupa saya. Soalnya saya nemu di jurnal berbeda dengan Saudari Miftah. Kalau nggak salah tentang apa tadi? Jaraknya ya? Jarak tanah Bu atau apa? Iya. Ini Bu, di sini kan dijelaskan pada saya tampilkan saja dulu Bu ya. Jurnal. Apakah sudah terlihat? Nah, ini yang dimana rata-rata penggunaan jumlah tanamannya itu di Kabupaten Kampar itu adalah sebanyak 431 batang per hektar, sedangkan untuk jarak tanam karet yang direkomendasikan yaitu 6 kali 3 meter atau jumlah populasi sekitar 550. Nah, sedangkan untuk umur, sudah disebut tadi, umur tanamannya itu sudah tua tapi tidak disebutkan berapa umur pastinya. Dan untuk pertanyaan nomor 3 tadi dari Saudara Horas, pertanyaannya itu apakah dijelaskan investasinya di sini, bahwasanya pada jurnal tidak dijelaskan apa saja investasi, berupa investasi apa. Mungkin itu saja sih, Bu. Mungkin dari yang lain ada yang berbeda dari saya. Kalau untuk investasinya nggak ada tuh Pak Horas, dijelaskan di jurnal dia, jadi cuman hanya disebutkan investasinya apa saja, itu saja. Izin menambahkan pertanyaan dari Pak Dian tadi. Jadi kalau untuk standar teknis sebenarnya jumlah tanaman yang ditanam oleh kebanyakan petani di sana justru lebih sedikit daripada standar teknis, tapi standar teknis yang dulu. Sebelum ada peraturan baru yang standar teknisnya sekarang justru lebih sedikit daripada 550. Jadi dijelaskan dari Saudara Febri tadi menampilkan, baik saya tampilkan ulang. Jadi Saudara Febri tadi sudah menjelaskan jarak tanam. Tidak menyebutkan jarak tanam, tapi jumlah saja. Jadi petani di Kampar hanya menanam sekitar 431. Sedangkan Kabupaten Kampar menyarankan untuk menanam sekitar 550 dengan jarak tanam 6 kali 3. Tapi untuk jarak tanam terbaru dari Kementan itu disarankan 7 kali 4. Jadi jumlahnya sebenarnya kurang dari 550. Yang menjadi bahasan kami di sini adalah sebenarnya bukan masalah jarak tanam dan jumlah populasi, tetapi petani di Kabupaten Kampar
tidak menerapkan pola tanam yang sesuai, yaitu bibit yang unggul, terus jarak tanam yang sesuai, dan kemudian mungkin dari standar teknisnya. Kalau untuk jumlah dia di 431, sebenarnya lebih sedikit. Kalau memang benar mereka melakukan standar teknis yang baik, sebenarnya 431 sudah cukup baik. Tapi mungkin jarak tanam yang asal-asalan dan mungkin tidak standar dari Kementerian Pertanian. Demikian. Oke. Ada yang mau ditanggapi? Mungkin kelompok 2 Bu sudah ada Bu 1 orang. Sudah selesai semua pertanyaannya ya? Pertanyaan Yusni belum terjawab, Ya, Bu. satu lagi. Iya, satu lagi. Pertanyaan Yusni. Silakan. Baik, izin untuk menambahkan pertanyaan dari Saudari Yusni tadi yang menyatakan pertanyaannya menyebutkan bahwasanya apakah pengaruhnya mengapa pengaruhnya tidak signifikan, padahal dari penjelasan yang di sini tadi sudah kita bahas bahwasanya sebenarnya jumlah kenaikannya sangat signifikan, termasuk signifikan 0,43 ini. Tapi kalau Saudara Yusni ada tanggapan lain, mungkin bisa dibahas lagi. Mungkin membantu menjawab, dikeluarkan dulu Saudara Adi. Ini saya akan share screen. Pertanyaan tadi pupuk tidak berpengaruh nyata ya Mbak? Salah. Iya, yang di kalimat bawahnya itu kan ada Tidak tadi tulisan berpengaruh nyata, tapi secara kita lihat secara ini dia sebenarnya berpengaruh nih 0,43 nih. Ya, cuman dia tidak menuliskan karena kita tidak melihat ya, dia Bu. alfanya di alfa berapa gitu. Mungkin yang dimaksud dari yang peneliti ini tidak berpengaruh nyata itu mungkin terdapat pada nilai efisiensi alokatifnya itu mungkin Bu, yang dimana disebutkan bahwa untuk dari tabel ini kan pupuk kan negatif nih sama jumlah tanaman ini, efisiensi alokatifnya kan semuanya negatif nih, sehingga tidak berpengaruh nyata penggunaan pupuk ini tidak efisien secara alokatif. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Menambahkan sedikit pertanyaan Mbak Yusni, Ibu. Mungkin kalau di jurnal sedikit dijelasin oleh penulis bahwa kenapa mungkin tidak signifikan karena penggunaan pupuknya itu tidak berimbang untuk unsur NPK-nya itu. Itu sedikit dijelasin oleh penulis karena penggunaan pupuknya tidak berimbang, Mbak. Mungkin itu. Pupuknya apa dia gunakan? Jelaskan enggak jenis pupuknya? Cuman pupuk aja dia kan, tapi tidak dipecahnya. Ya, Bu, enggak dijelasinnya, Bu. Ya, benar. Itu salah satu kelemahan juga. Jadi kita tidak melihat sebetulnya pupuk apa yang dia gunakan. Biasanya lebih dari 1 penggunaan pupuknya. Cuman dia totalkan menjadi pupuk saja yang muncul. Ya, oke. Bentar ya. Lanjut, silakan. Sesi kedua, kalau ada yang mau tanya. Mungkin kelompok Izin 2 mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Assalamualaikum. Iya, Mbak Nyanyo. Bu Livinya belum ada. Maaf sebelumnya Bu, telat masuknya tadi tuh macet dari Maulid. Panitia Bu. Livinya belum ada, Mbak. Oh ya, saya ingin bertanya. Di sini kan tadi ada produksi karet. Nah, menurut kelompok kakak, kelompoknya kelompok 3 itu coba jelaskan dan menurut kelompok 3
permasalahan internal dan eksternal yang ada di permasalahan kondisinya, dan juga apa rekomendasikan terhadap permasalahan tersebut dalam program kerja yang harus dibuat oleh pemerintah setempat. Terima kasih. Menurut yang Anda rekomendasikan. Maaf Kak, apakah jelas pertanyaannya? Ya, ada lagi? Izin Bu. Ya. Ini saya mencoba bertanya ini terkait dengan penggunaan tenaga kerja, karena kemarin-kemarin kita bahas banyak pengaruhnya negatif lah terhadap penambahan tenaga kerja, tapi lihat di sini ini sepertinya pengaruh tenaga kerjanya korelasinya positif, artinya dalam hal bisa meningkatkan produksinya. Sedangkan tadi selintas saya baca di jurnalnya, penggunaan pupuk dan sarana sepertinya sudah efisien dan efektif. Jadi yang pengen saya tanyakan di sini, untuk penambahan tenaga kerja seperti apakah yang dibahas dalam jurnal sehingga ini pengaruhnya positif terhadap produksi tanaman karet? Karena kan biasanya ada standarisasi kalau dia hanya untuk digunakan untuk panen saja. Karena biasanya panen karet itu satu orang bisa hampir menangani sampai 2 hektar tanaman karet. Mungkin di sini di dalam pembahasan adakah yang dijelaskan standar ataupun penggunaan tenaga kerja seperti apa? Karena di beberapa jurnal yang kita baca minggu kemarin juga kita bahas bahwa penggunaan tenaga kerja korelasinya biasanya negatif, dan di sini berpengaruh positif. Mungkin ada kejelasannya. Makasih, Bu. Oke, ada lagi. Ya. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Nyanyo. Pertanyaan tadi tentang permasalahan dan solusinya ya, Mbak ya. Saudari Nyanyo. Halo. Ya. Baiklah, akan saya share screen lagi jurnalnya tadi. Oke. Yang dimana pada jurnal ini disebutkan permasalahan itu, yaitu pertama yaitu rendahnya produktivitas karet rakyat berdasarkan dari data Dinas Perkebunan Kampar, yaitu sebesar 0,78, sehingga itu semua disebabkan oleh faktor yang pertama itu mayoritas petani belum menggunakan bahan tanam klon dan belum menerapkan standar budidaya setelah pemeliharaan kebun karet dan juga teknologi pasca panen yang direkomendasikan. Yang kedua itu terdapat areal kebun karet tua yang cukup luas yang perlu segera diremajakan, sehingga faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga faktor ini juga menentukan sekaligus menjadi penghambat produksi terutama di daerah pedesaan khususnya di Kabupaten Kampar itu. Sedangkan untuk kebijakan dan untuk optimalisasi dari produksinya itu di sini direkomendasikan, yaitu yang pertama penggunaan faktor jumlah tanam pada usaha tani karet rakyat di Kabupaten Kampar diketahui responsif terhadap produksi dan belum mencapai kondisi. Salah. Baik. Jadi rekomendasi. Jadi untuk rekomendasi ini, penelitian ini merekomendasikan perlunya peremajaan tanaman karet tua atau rusak dengan menggunakan bibit unggul dan dipelihara sesuai dengan standar teknik budidaya. Serta penggunaan tenaga kerja yang efisien dapat dicapai menerapkan sistem sadap karet yang tepat disesuaikan dengan kondisi tanaman dan harga karet.
itu sendiri. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin dari saudari Nyanyu, apakah ada tanggapan lain? Apakah ada pertanyaan lain? Jadi di jurnal itu sudah dijelaskan permasalahan dan rekomendasi dari penelitinya itu. Untuk pertanyaan saudara Dian, mungkin saudara Adi atau saudari Miftah yang akan menjawab. Terima kasih. Baik, saya akan coba menambahkan untuk tanggapan terhadap pertanyaan Pak Dian tadi. Jadi tadi kami sudah jelaskan pada slide bahwasanya untuk kekurangan dari jurnal ini, salah satunya ialah menyebutkan, sebentar, di sini Pak, penulis merekomendasikan untuk menambah tenaga kerja pada tenaga panen. Ada pada tujuan ketiga dari jurnal tersebut. Karena pada analisis tersebut, menurut penulis pengaruhnya positif. Nah, ini tentu berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya pada koefisien jumlah tanaman sebesar 0,883 itu yang menjelaskan untuk menambah jumlah tanaman. Jadi ada apa istilahnya tidak tidak berbanding lurus dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Karena padahal pada bagian kesimpulan petani rata-rata memiliki jumlah tanaman di bawah jumlah standar. Nah, bukankah yang kami maksudkan bukankah untuk menyadap karet sama seperti Pak Dian tadi bilang, petani untuk satu orang saja bisa menyadap 2 hektar dalam satu hari atau 2 hari sekali menyadap tadi. Makanya di sini kami sebutkan di dalam kekurangan Pak Dian. Jadi mungkin makanya saya bilang pertanyaan saya di minggu lalu menyebutkan bahwasanya adakah kemungkinan bahwasanya penulis ini tidak mengetahui kondisi lapangan secara detail. Jadi pada analisis menyebutkan untuk menambahkan jumlah tenaga kerja panen, tetapi padahal di lahan itu sendiri jumlah tanamannya tidak banyak. Jadi untuk apa? Untuk menambah tenaga panen, tetapi jumlah tanamannya tidak banyak dan tidak perlu banyak orang untuk melakukan pemanenan atau penyadapan. Makanya kami di sini buat dalam kekurangan pada jurnal ini menyebutkan bahwasanya penulis mungkin kurang detail dalam melihat kondisi lapangan seperti kenyataan di lapangan. Mungkin itu tanggapan kami Pak Dian. Terima kasih. Izin menanggapi Ibu ya? Ya, silakan. Di jurnal ada nggak yang dibahas masalah tenaga kerja ini, baik itu adakah pengaruh skillnya dalam hal penyadapan, karena kita tahu penyadapan karet ini kan butuh skill juga yang bisa meningkatkan produksinya jika cara sadap yang salah ataupun waktu sadap yang tidak sesuai, kan dia ada tekanan turgor itu yang bisa menghasilkan getah karet yang lebih banyak. Di sana ada tidak dibahas masalah detail itu, karena rekomendasinya penambahan tenaga kerja otomatis kan dia harus membahas maksudnya dalam penambahan tenaga kerja seperti apa, seperti dijelaskan oleh saudara Adi tadi. Benar itu, kalau memang cuma 431 batang per hektar, untuk apa ditambah tenaga kerjanya, karena masih efektif. Ada nggak dia membahas bahwa tenaga kerja yang perlu ditambah ini apakah terkait dengan skill dia penyadapan ataupun pengetahuan dia, waktu dan cara penyadapan? Karena saya kira waktu dan cara penyadapan itu justru lebih mempengaruhi bagaimana untuk peningkatan produksi dari tanaman karet itu sendiri. Terima kasih. Baik Pak, betul. Jadi informasi yang Bapak sampaikan tadi betul. Di sini memang tidak ada informasi yang menjelaskan bahwasanya petani di sana melakukan penyadapan sesuai dengan standar teknis pemanenan. Jadi itu diketahui juga dengan bahwasanya petani di sana juga tidak melakukan penggunaan bibit unggul. Jadi saya rasa di sini kami akan nanti masukkan juga ke dalam kekurangan jurnal bahwasanya petani di sini sebaiknya diberikan juga pengetahuan atau
apa ya istilahnya petunjuk teknis bagaimana caranya melakukan pemanenan yang benar sehingga meningkatkan produksi seperti yang Pak Dian bilang tadi. Kalau di jurnal tidak dijelaskan Pak, makanya banyak agak rancu yang tidak yang bertolak belakang dari pernyataan di awal dengan di akhir. Jadi tidak ada beberapa hal yang kira-kira tidak sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Kalau yang Bapak maksud tadi memang tidak tercantum di sini dari awal jurnal, dari latar belakang pendahuluan dan sebagainya sampai ke pembahasan tidak disebutkan cara yang untuk melakukan teknis sesuai standar yang dilakukan di Dinas Pertanian. Gimana? Ya, cukup Bu. Bisa. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi? Izin Bu untuk bertanya diskusi sedikit Bu. Oke. Ini kan salah satunya kan banyak seperti artikel-artikel seperti ini Bu. Misalnya membahas komoditas di suatu daerah yang memberikan suatu rekomendasi. Nah kan banyak kita lihat ketika kita analisa seperti hal yang disampaikan oleh kelompok satu ini ternyata banyak rekomendasinya itu yang masih belum pas lah secara teknisnya, masih banyak kelemahan dan sebagainya. Bisa nggak kita melakukan suatu perbaikan atau apa mengenai itu, karena nanti kalau seperti hal yang tadi rekomendasinya istilahnya nanggung ataupun seperti apa, nanti kan kalau dijadikan sebagai kebijakan nanti diambil oleh kabupaten atau provinsi dan tidak secara mendalam teknisnya, takutnya nanti ada salah kebijakan yang diambil. Nah, jadi bisa nggak nanti ada seseorang ataupun ini membahas secara detail atau teknis dari artikel itu? Karena beberapa artikel yang kita bahas ini banyak yang tidak begitu mendalam, Bu. Padahal kan hasil kajian dan artikel ini ada rekomendasi yang nanti bisa diambil jadi suatu kebijakan bagi pemerintah daerah setempat. Oke. Ya, silakan. Ya. Izin Bu menanggapi Bu. Oke. Ya, jadi saya sejalan dengan pemikiran Pak Dian tadi, Bu. Jadi rekomendasi yang diberikan dari setiap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa baik S1 maupun S2, terlebih lagi S3 mungkin Bu. Jadi mungkin itu menjadi nanti acuan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan rekomendasi tadi. Tetapi kalau rekomendasinya ternyata tidak sesuai, justru malah bisa dikatakan malah bertolak belakang dengan standar teknis yang terjadi di lapangan, maka akan terjadi justru simpang siur informasi di lapangan. Jadi menurut saran saya Bu, sebaiknya waktu untuk perbaikan keadaan tersebut, sebaiknya mahasiswa atau dari S1 maupun S2, terlebih S3 tadi yang saya maksud Bu, untuk benar-benar melakukan kajian secara mendalam dan melihat secara langsung bagaimana kondisi di lapangan sehingga tidak terjadi salah rekomendasi maupun salah arah untuk melakukan
kebijakan. Makanya Bu, jadi harapan saya mungkin Pak Dian tadi juga arahannya seperti itu juga, untuk agar dari akademisi Bu untuk melakukan kajian lebih mendalam untuk secara teknisnya Bu. Jadi tidak hanya sekedar di atas kertas, di atas buku istilahnya, hanya sekedar melihat oh begini bagusnya, padahal di lapangan berbeda dengan yang diharapkan, atau apa istilahnya berbeda seperti apa namanya keadaan di lapangan Bu, seperti itu Bu. Ya. Mana? Gimana, Pak? Mungkin ada tambahan Bu dari Pak Ibu Lipi selaku dosen pembimbing, dosen dosen pengampu. Ya. Iya, baik. Udah selesai semua ya. Jadi gini, kalau kita menganalisis ya, ini kan analisis efisiensi penggunaan faktor produksi. Yang kita tidak lihat di sini adalah untuk perhatian semua ya. Kalau kita ini kan berkaitan dengan fungsi produksi, intinya seperti itu, fungsi produksi di mana Y fungsi daripada X. Jadi bagaimana kita melihat produksi karet ini dengan penggunaan inputnya, tadi ada pupuk, ada jarak tanam, ada tenaga kerja. Harusnya kita gambarkan dulu sebetulnya secara teori berapa sih sebetulnya yang kata Pak siapa tadi yang bicara tadi, Pak Edian Eka ya. Nah, secara teori dengan lahan yang berapa nih rata-rata lahannya dikasih tahu nggak? Luas lahannya? Enggak ada. Bu. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalau di dalam melakukan analisis penggunaan faktor produksi, yang pertama itu adalah berapa sih luas lahan, rata-rata luas lahan. Nah, kalau kita sudah tahu luas lahan yang dia miliki, kita kaitkan nanti ketika kita bicara hasilnya, ya hasil yang kita dapat melalui wawancara, kita olah dengan menggunakan metode fungsi produksi dengan menggunakan nanti pengolahan datanya mengenai SPSS. Kan muncul nanti persamaan angka koefisien regresinya. Nah, kita bahas koefisien regresi itu dapatlah nanti nilainya apakah positif ataukah negatif. Ya, positif negatif itu kan kalau dia positif artinya dengan penambahan sekian dengan angka yang kita dapat berapa peningkatan produksinya. Kalau dia negatif berapa penurunannya. Nah, setelah dapat itu akan ada hubungannya dengan perhitungan efisiensi penggunaan faktor produksi. Kalau kita bicara itu, artinya hubungan antara pengolahan dengan analisis penggunaan faktor-faktor yang mempengaruhi dengan efisiensi penggunaan faktor produksi itu harus ada kaitannya dulu antara teori dengan kondisi di lapangan. Ya, jadi ketika kita membahas seperti yang tadi, sebetulnya berapa sih yang idealnya jarak tanam dengan luas lahan yang dia miliki? Berapa pemupukannya yang ideal yang harus dia lakukan dengan luas lahan yang dia miliki. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita harus tahu umur tanamnya berapa. Umur tanaman untuk karetnya ini, kira-kira dia melakukan pemupukan ini sesuai nggak dengan anjuran dosis yang dipakai. Kemudian, dia nggak ada penggunaan obat-obatan ya, nggak dimasukkan ya obat-obatan. Harusnya kalau mungkin ada di awal, tapi dia tidak masukkan karena dia merusak kali ya di dalam persamaan regresinya, jadi dikeluarkan. Harusnya itu ada. Secara teknis faktornya itu harusnya ada. Ya. Walaupun ini tanaman tahunan, tapi biasanya itu tadi kita tidak tahu berapa sih umur tanaman karet ini. Apakah dia masih perlu untuk dilakukan? Nah, itu juga. Yang kedua pupuk. Pupuk juga dia tidak jelaskan apa saja pupuk yang dia gunakan. Apakah satu jenis atau lebih dari satu jenis. Nah,
Nah, itu kelemahan di dalam persoalan kita mengkaji jurnal ini, ya, mereview jurnal ini. Artinya ini menjadi gambaran ketika kalian melakukan penelitian yang berhubungan dengan penggunaan faktor produksi. Saya kan tesisnya berkaitan dengan ini, ya, fungsi produksi, kemudian berhubungan juga dengan nanti efisiensi faktor produksinya. Artinya saya ceritakan dulu secara teori itu, saya kan tentang kelapa sawit, berapa sih idealnya untuk satu luasan. Kalau sawit itu kan kapling, ya, kapling itu lebih kurang 2 hektar. Berapa satu pohon dalam kapling itu idealnya untuk pohon kelapa sawit, ya. Kemudian berapa idealnya untuk dia lakukan pemupukan, pemeliharaan. Nah, itu. Nanti ketika hasilnya, ya, kita lihat di kondisi lapangan berapa rata-rata luas lahan yang dimiliki petani sampel kita. Adakah dia melakukan pemupukan sesuai dosis? Adakah dia melakukan pemupukan penyemprotan sesuai dosis? Nah, itu kita kajikan nanti kaitannya itu tadi hubungan dengan efisiensi penggunaan faktor produksinya. Nah, itu jadi itulah yang menjadi kelemahan dari jurnal ini, ya, yang mereka tulis. Jadi dia tidak menjelaskan luas lahannya. Ya kan, kita tidak tahu luas lahannya. Kemudian umur berapa untuk yang dia lakukan untuk produksi karet ini di umur tanaman berapa usia umurnya. Itu artinya alur kita mengkaji suatu analisis penggunaan faktor produksi seperti itu. Jadi inilah jadi bahan kalian ketika kalian nanti mau melakukan tulisan mengenai penelitian tentang penggunaan faktor produksi, pelajari seperti itu dulu. Ya, dari teori, kemudian hubungan dia di kondisi di lapangan, kaitkan nanti ketika kita membahas, balik lagi ke teorinya, yang kata itu tadi idealnya berapa, kemudian apakah memang betul seperti itu. Kita tidak harus takut apakah dia mau positif, apakah mau negatif, hasilnya nggak masalah, karena itulah kondisi di lapangan. Tinggal kita menjustifikasinya dengan teori yang ada, apakah sesuai ataukah tidak sesuai. Jadi jangan takut dia harus nilainya positif, harusnya negatif. Tapi kembali lagi harus dilihat, ya. Misalnya ada berapa variabel yang dilihat, kalau ada beberapa yang tidak sesuai, berarti ada yang multi-collinearity boleh kita keluarkan. Tapi kalau hanya satu, misalnya dari 6 variabel yang diukur, satu yang merusak, boleh di drop, ya. Tapi kalau dia bagus, tetap dipertahankan walaupun dia tidak sesuai dengan harapan, boleh dipertahankan asal justifikasinya jelas, ya. Sama seperti saya S2 juga seperti itu, saya tentang kopi. Jadi ketika beberapa tanda yang tidak sesuai dengan harapan itu justru saya tidak boleh di drop, tidak boleh dibuang. Pembimbing saya justru membuat pola, dibuatnya semacam rasio. Jadi ini dibagi ini dibagi ini. Jadi boleh kalian baca tesis saya itu model regresi, persamaan regresinya sudah bermacam-macam, ya. Jadi model regresi itu bisa kan adik-adik kan bertipe kolaborasi berpangkat 2, ya kan, kemudian berpangkat 3. Nah, itu linearnya, ya, seperti itu. Jadi boleh kita kotak-katik apakah dia mau di-lock-kan, apakah dia mau di-learn-kan, ya, boleh seperti itu. Itulah yang namanya eksperimental di dalam kita melakukan penelitian. Sehingga kita akan mendapatkan hasil yang betul-betul ideal yang bisa kita pertahankan dengan justifikasi yang sesuai dengan kondisinya. Jadi jurnal ini sebetulnya dia tidak jadi masalah mau positif mau negatif, tapi yang kita tidak tahu adalah luas lahan yang dia miliki itu. Sehingga kita tidak istilahnya ketika dia bicara efisien, berapa sih sebetulnya pupuk dosis yang harus dia gunakan, berapa yang dia anjurkan untuk dia lakukan, misalnya melakukan pemupukan atau penyemprotan. Ya, itu saja. Kelompok 2 sudah ada? Ada yang mau dibahas? Kelompok 2? Maaf Bu, tadi udah bertanya ke menurut Sudah. rekomendasinya. Maaf ya Bu. Oke. Terima kasih banyak.
Masih Izin ada Bu, lagi? nambahin Bu. Ya Bu. Bu, jadi kalau dari penjelasan Ibu tadi, ada kemungkinan berarti peneliti atau calon peneliti itu justru karena ketakutan untuk menampilkan kekurangan dari tempat yang akan diteliti, sehingga menutupi hal-hal yang seharusnya ditampilkan dalam analisis metode penelitiannya itu, Bu. Apa mungkin maksud saya karena mungkin banyak juga, Bu. Jadi peneliti atau penulis calon-calon penulis mahasiswa S1, S2, S3 itu justru tidak ingin melihat kekurangan dari tempat penelitiannya, sehingga ada hal-hal yang tidak ditampilkan begitu, Bu. Apakah itu sah saja atau bagaimana, Bu? Nggak boleh dong. Di dalam penelitian itu tidak boleh ada yang ditutupi. Ya, namanya juga kita melakukan penelitian itu, kita nanti hasil penelitian itu kan untuk dipublis. Kalau dipublis itu kan artinya semua orang akan membaca. Kalau kita menutup itu artinya nggak jujur. Salah satu peneliti itu harus jujur. Apapun hasilnya itu tetap harus ditampilkan. Ya, tidak boleh ada yang itu ditutupi. Ya, makanya orang itu kalau dia memang betul-betul ke lapangan itu kan bisa terlihat. Ketika dia misalnya hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tapi dia bisa menjustifikasinya dengan baik, ya, berarti dia memang betul-betul ke lapangan. Yang jadi persoalannya itu kadang-kadang ada yang maaf ngomong, si peneliti hanya mereka-reka data, ya, menulis sehingga mengarang. Nah, itu akan ketahuan. Nggak boleh, ya. Seorang peneliti itu tidak boleh menutupi hasil penelitiannya, itu memang harus sesuai dengan kondisi yang ada. Apapun itu. Ya, yang penting dia bisa istilahnya itu menginterpretasikan hasilnya itu, kemudian menjustifikasinya, dia bisa mengkaitkan dengan teorinya, dengan kondisi di lapangan. Daripada dia melakukan istilahnya menutupi, ya, supaya ini hasil baik. Saya jadi teringat teman saya waktu S2, karena dia lelah, karena persamaan regresinya banyak. Kita dulu kan banyak model persamaan regresi itu banyak sekali. Kita lebih banyak ke persamaan simultan. Jadi ini berhubungan ini berhubungan ini. Jadi ketika persamaannya itu banyak sekali, kadang-kadang ini yang dibuang, ini yang jadinya rusak, ini yang jadi dia sudah pusing. Akhirnya dia bilang gini, kita titik aja lah tandanya. Gitu. Itu kan nggak boleh. Itu kan artinya membohongi. Gitu. Tapi pada saatnya itu bercanda. Yang artinya kadang-kadang ada yang nakal. Iya kan? Karena dia sudah pusing, ya kan? Ini dibolak-balik masih juga ini. Akhirnya dia bilang, udahlah, ditipek aja lah tandanya ini. Nah, itu kan artinya pembohongan, itu kan nggak boleh. Ya, artinya apapun itu hasilnya, kalau kita memang sungguh-sungguh di lapangan, kita bisa menginterpretasikan hasilnya itu akan lebih baik. Malah kalau kita mengarang-arang justru ketahuan, nah itu lebih berbahaya. Ya, karena itu kan kalau kita menulis suatu karya ilmiah itu kan dipublish. Kalau dipublish itu kan semua orang baca. Ya, oke. Nggak boleh ditutupi ya, apapun apa adanya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi?
Kalau nggak ada lagi, selesai ya. Kita satu kelompok lagi. Minggu depan kan sudah akhir bulan ya. Kalau saya lihat, kita udah berapa kali pertemuan ya? Saya belum cek lagi. Udah saya 6 kali ya, Bu Elisa 5 kali. Berarti sisanya tinggal Bu Naila ya. Jadi kita tinggal satu lagi, hari Senin kita satu kelompok. Yang ini mahasiswa ini ngambil ekonomi sumber daya manusia juga ya? Iya, Bu. Ada yang ngambil ekonomi? Iya, Bu. Ambil, Bu. Kecuali Pak Dian, Oke. Bu. Oke, kalau itu kita kemarin janjinya apa? Kamis malam, Rabu malam Kamis apa Kamis malam Jumat ya? Kemarin Ibu bilang Rabu malam Kamis, Bu. Rabu malam Kamis ya, ingetin lagi ya. Oke. Iya, Bu. Kalau nggak ada lagi kuliahnya, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Yuk.